sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Shalom kekasih Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya di dalam program Keluarga Saat Teduh. Saya mengajak kita untuk kita satu hati ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam saat teduh bersama. Karena itu saya mengajak kita untuk kita satu hati di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih, kesetiaan, dan pertolongan Tuhan begitu sempurna di dalam perjalanan kehidupan setiap kami. Sampai dengan detik ini, kasih sayang Tuhan, pertolongan dan berkat-Mu senantiasa memenuhi perjalanan kehidupan kami. Karena itu hati kami limpah dengan syukur dan sukacita. Karena Tuhan baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, ciptaan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari Tuhan Engkau penuhi kami dengan hikmat, kekuatan Allah Roh Kudus, senantiasa penuhi kehidupan kami, memimpin kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Dan lebih dari itu Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga Tuhan bekerja di dalam dan melalui kami. Kehidupan kami boleh menjadi kesaksian, kehidupan kami boleh menjadi teladan, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami membawa kehidupan kami kepada keselamatan, dan orang-orang yang ada di sekeliling kami pun terhisap di dalam keselamatan yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama terambil dari Filipi pasalnya yang kedua, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikian firman Tuhan. Kekasih Tuhan, tema yang saya buat pada saat ini judulnya adalah membangun kebersamaan, itulah kehendak Tuhan. Membangun kebersamaan, itulah kehendak Tuhan. Kekasih Tuhan, bicara tentang kebersamaan, maka ini berbicara tentang sesuatu yang sangat penting atau urgent di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Karena tanpa kebersamaan, kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa kebersamaan, maka kehidupan pemberian Tuhan akan dijalani dengan banyak kesedihan, banyak ratap tangis. Tanpa kebersamaan, kehidupan kita menjadi hampa dan tak berguna. Karena itu, kekasih Tuhan, mari kita perhatikan apa yang dimaksud dengan kebersamaan. Kebersamaan tidak sama dengan keseragaman. Kebersamaan juga bukan berarti kita selalu melakukan segala sesuatu bersama-sama, atau kebersamaan bukan berarti kita memakai pakaian yang sama, melainkan kebersamaan itu seumpama tubuh kita.
ketika salah satu anggota tubuh kesakitan, maka seluruh anggota tubuh akan turut merasakan kesakitan yang ada di bagian-bagian tubuh tertentu. Kebersamaan erat hubungannya dengan membangun rasa empati dan simpati. Ketika kita memiliki simpati dan empati di dalam kehidupan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita, itulah yang dinamakan dengan kebersamaan. Kebersamaan adalah turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita menangis bersama dengan orang yang menangis, dan kita tertawa bersama dengan orang yang tertawa. Kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk kita boleh membangun kebersamaan di dalam kehidupan beriman kita, karena kebersamaan merupakan perintah dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan beriman kita. Karena itu, pada saat ini saya mengajak kita untuk kita sama-sama memperhatikan catatan-catatan penting yang dapat dijadikan sebagai pesan firman Tuhan bagi setiap kita. Yaitu yang pertama dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya ketika kita ingin membangun kebersamaan bersama dengan orang lain, kita perlu untuk miliki yang namanya kerendahan hati. Salah satu hambatan terbesar dalam kehidupan kita bersama orang lain adalah sifat tinggi hati. Merasa paling benar, paling tahu, paling baik, paling suci, dan lain sebagainya. Lalu kemudian dari kehidupan yang demikian, kita mudah terjerumus di dalam merendahkan orang lain karena kita menganggap diri lebih dari orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Mungkin benar bahwa kita memiliki kelebihan ya dibandingkan orang lain, kita punya kelebihan-kelebihan tertentu, tetapi bukan menjadi alasan bagi kita untuk kita menjadi sombong. Sebaliknya, dalam kelebihan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita mesti mawas diri. Sebab bukankah apabila kita memiliki banyak, kita juga dituntut banyak? Setiap kita memiliki tempat sendiri di dalam rencana agung Allah. Allah punya rencana yang agung mulia. Ketika Allah mempercayakan segala sesuatu kepada kita, kita mesti belajar untuk rendah hati dan tidak menyombongkan segala sesuatu yang melekat dan ada di dalam diri kita, dengan menganggap diri lebih dari orang lain dan orang lain berada di bawah kita. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk merasa superior, merasa lebih dalam segala hal dibandingkan orang lain. Justru di titik-titik di mana Tuhan mempercayakan banyak hal dalam kehidupan kita, kita mesti hidup di dalam kerendahan hati demi kebersamaan yang baik, ya, demi kehidupan yang baik itu tercipta. Kita dapat berdampingan dengan baik dengan orang-orang yang ada di sekeliling kehidupan kita. Yang kedua, hal yang perlu kita perhatikan ketika kita membangun kebersamaan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kehidupan kita, yaitu mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Artinya rela untuk memberi diri, melakukan tugas sebagai seorang hamba, yaitu melayani. Hambatan lain dalam kebersamaan adalah sifat lebih senang dilayani daripada melayani, senang menerima daripada memberi, maunya didengar
dan tidak mau mendengar. Maunya dihargai tetapi tidak menghargai, mau diperhatikan tetapi tidak memperhatikan. Dan kalau sesuatu tidak sesuai dengan harapan, kita mudah kecewa dan sakit hati, dan mudah untuk mempersalahkan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa apa yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita, kita diminta untuk melakukannya lebih dahulu. Jadi kalau kita ingin orang lain memperhatikan kita, kita mesti perhatikan mereka lebih dahulu. Kalau kita ingin orang lain menghargai kita, maka kita mesti menghargai mereka lebih dahulu. Kalau kita ingin orang lain mendengar kita, maka kita diminta untuk mendengarkan orang lain lebih dahulu. Karena bukankah dengan memberi lebih dahulu kita akan menerima? Hal yang ketiga yang harus kita perhatikan di dalam membangun kebersamaan dengan orang lain adalah menjadi sama dengan manusia. Allah menjadi sama dengan manusia artinya berempati dan bersimpati terhadap orang lain, mau menempatkan diri pada posisi mereka, berpikir dan merasakan apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Kekasih Tuhan, hambatan dalam kebersamaan adalah kecenderungan untuk bera priori, kecenderungan untuk menghakimi, kecenderungan untuk berprasangka buruk kepada orang lain. Lalu kemudian kita bertindak semau-maunya tanpa memikirkan pikiran dan perasaan mereka. Akan sangat baik kalau kita bisa menempatkan kaki kita di sepatu orang lain. Kita menempatkan diri kita pada posisi mereka sebelum kita mengkritik, sebelum kita mencemooh, kita berkata pedas kepada seseorang. Pikirkan bagaimana seandainya kita berada pada posisi mereka. Bagaimana kalau kita yang harus menerima kritikan, cemooh dan kata-kata pedas itu? Ketika kita memahami sesuatu atau memahami seseorang berdasarkan situasi dan kondisi, kita pun akan semakin bijak dan bajik dalam berelasi dengan sesama kita. Kita tidak akan memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita seturut dengan kehendak kita, melainkan kita memperlakukan mereka seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan beriman kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar bersama pada saat ini. Kami diajarkan untuk hidup di dalam kebersamaan yang baik, karena itulah kehendak Tuhan. Di dalam kebersamaan tercipta harmoni, kebahagiaan, dan juga di dalam kebersamaan yang baik segala sesuatu yang kami cita-citakan, yang kami harapkan, yang kami inginkan dapat diwujudkan, karena itu menjadi pilar yang mendasar di dalam kehidupan beriman kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan kami memperoleh berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan petunjuk firman-Mu. Di dalam menjalani hidup pemberian Tuhan, kami boleh menggalang kebersamaan, hidup berdampingan secara baik bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami, baik di dalam rumah tangga maupun di luar rumah kami Tuhan. Kami boleh hidup mencerminkan diri kami sebagai anak-anak Tuhan yang takut dan taat kepada firman-Mu ya Bapa. Hari ini dan sampai selama-lamanya kami mempertaruhkan hidup dan kehidupan kami bersama dengan semua orang yang kami cintai dan yang mencintai kami, semua umat ciptaan-Mu yang ada di dalam dunia ini.
Biarlah Tuhan tolong kami semua untuk hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kami tidak sia-sia, melainkan kehidupan kami berujung kepada kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kami, keselamatan kekal dan kebahagiaan kekal Tuhan karuniakan bagi kami semua, karena kami hidup sesuai dengan harapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.